Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu minta maaf sebelumnya kalau baru aja bisa mengirimkan lagi video. Jadi tadi ibu sudah menyiapkan video, cuman kayaknya terlalu panjang, hampir setengah GB sebenarnya, 500-an, dan tidak bisa ibu edit lagi. Jadi ibu kembali mereteknya. Jadi intinya hari ini ibu mau membahas tentang dimensi 3. Sebenarnya ada kurikulum di 2020 ini ada perubahan. Jadi kalau kemarin tahun 2019 masih ada materinya mulai kedudukan dan jarak, kemudian nanti peluang dan statistika. Nah, itu nanti kita habiskan di semester 1 sehingga di semester 2 kalian sudah siap membahas soal-soal yang nanti ada di UN ataupun nanti kalian persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, hari ini itu ibu mau membahas tentang kedudukan. Jadi kalau kalian lihat kompetensi inti kita hari ini, kompetensi dasar kita adalah mendeskripsikan jarak ruang, yaitu antar titik, titik ke garis atau titik ke bidang, kemudian juga nanti garis ke garis, garis ke bidang. Jadi seperti itu. Kemudian menentukan jarak dalam ruangnya. Jadi kalau yang tadi adalah kita mendeskripsikan jaraknya dan kemudian kita menentukan jaraknya. Itu adalah kompetensi dasar kita. Tunjang pembelajaran kita adalah menganalisis jarak antar titik dalam ruang, jarak antar titik titik ke garis, titik ke bidang, dan antar titik titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, ini adalah bahan yang nanti pertemuan berikutnya kita baru akan membahas ke jarak ya. Nah, hari ini kita ke pengertian dasarnya dulu. Apa itu titik, garis, dan bidang? Titik, garis, dan bidang itu adalah satu kesatuan. Jadi titik itu ada sebuah nokta yang hanya ditentukan letaknya. Jadi dia hanya ada letak atau posisi. Jadi kalau kita lihat biasanya titik itu ada misalnya koordinat kartesius misalnya x, y 2,3. Nah, seperti itu. Dia tidak memiliki panjang, tidak memiliki ukuran, jadi tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, makanya titik disebut dengan dimensi 0. Kemudian yang kedua, garis. Garis adalah kumpulan dari titik-titik, kumpulannya tak terhingga banyaknya. Jadi titik-titik yang kumpulannya tak terhingga banyaknya. Nah, garis itu juga tidak memiliki batasan, karena garis itu berasal dari sebuah sinar. Jadi kalau kita misalnya kalian menyantar ya, di malam gelap gulita kalian sentar gitu kan. Nah, garis di ujung-ujungnya itu, ujung-ujung dari sinar itu yang disebut dengan garis. Makanya garis itu tidak memiliki ujung atau batasan. Nah, jika dia memiliki batasan itu disebut dengan wakil garis atau segmen garis, atau kita sering sebut sebagai ruas garis. Nah, kemudian yang ketiga, bidang. Bidang itu apa? Bidang itu adalah perluasan dari beberapa titik, perluasan dari beberapa garis. Nah, itu adalah bidang. Bidang pun dia tidak terhingga, jadi seluas-luasnya. Tapi dia mempunyai ukuran panjang dan lebar. Makanya kalau garis itu satu ukuran aja, yaitu panjang saja, maka disebut dengan dimensi 1. Kalau bidang dia memiliki dua ukuran panjang dan lebar, maka dia disebut dengan dimensi 2. Kita lanjut. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, sekarang masuk ke kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke. Nah, pertama kita membahas dulu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik itu berada pada garis atau terletak pada garis tersebut, atau yang kedua yaitu titik itu di luar dari garis. Jadi titik itu tidak dilalui oleh garis atau garis tidak melalui titik tersebut. Nah, jadi hanya ada dua kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama adalah titik berada pada garis tersebut, artinya berada entah dimanapun, yang jelas di sepanjang garis titik itu ada. Nah, kemudian yang kedua, titik tersebut berada di luar dari garis. Nah, kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kalau kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua. Yang pertama adalah titik tersebut berada pada bidang. Misalnya di situ bidang alfa, titiknya adalah titik P. Posisi si P itu adalah berada di bidang alfa. Yang kedua,
titik P berada di luar dari bidang alfa. Jadi titik P itu tidak berada di bidang alfa, tapi bidang yang lain. Nah, jadi ada dua juga kalau kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, sekarang kedudukan dua buah garis. Nah, dua buah garis itu memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, dua buah garis dikatakan berimpitan jika apa? Jika setiap titik pada kedua garis tersebut mereka terletak pada memiliki posisi yang sama. Jadi jika garis G dan garis H memiliki semua titiknya itu memiliki posisi yang sama, maka disebut garis G dan H adalah berimpitan. Artinya, setiap titik pada garis G juga terletak pada garis H. Lihat gambarnya, maka G sama dengan H. Artinya G dan H adalah berimpitan. Lanjut kita ke halaman berikutnya. Yang kedua, kedudukan dua garis yang kedua adalah jika dia saling berpotongan. Nah, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika mereka memiliki titik persekutuan. Satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Jadi, dua garis itu hanya memiliki satu titik persekutuan. Dan dua garis tersebut punya syarat, yaitu mereka berada pada bidang yang sama. Jadi kalau mereka berada pada bidang yang berbeda, itu nanti lain lagi, itu nanti yang keempat. Jadi yang kedua ini adalah dua buah garis yang berada pada bidang yang sama dan mereka itu saling berpotongan, maka dia memiliki satu titik persekutuan. Nah, yang ketiga, garis G dan H itu dikatakan sejajar juga punya syarat. Yang pertama adalah G dan H itu berada pada bidang yang sama. Kemudian G dan H itu juga bisa berada pada bidang yang berbeda, juga bisa ya. G dan H boleh berada pada bidang yang berbeda, tapi yang pertama, G dan H itu dikatakan sejajar bahwa jika G dan H itu tidak memiliki titik persekutuan. Mau sepanjang apapun garis G dan H itu ditarik, dia tidak akan bertemu di satu titik sekalipun. Maka G dan H dikatakan sejajar. G boleh berada pada bidang yang lain dan H berada pada bidang yang satunya. Jadi boleh. Jadi kalau berpotongan syaratnya adalah dia harus berada pada bidang yang sama. Kalau sejajar, dia ada dua kemungkinan, berada pada bidang yang sama atau berada pada dua buah bidang yang berbeda. Dengan syarat bahwa G dan H itu tidak akan pernah memiliki titik persekutuan atau tidak akan pernah berpotongan. Terus yang keempat, garis G dan H dikatakan bersilangan. Bersilangan itu syaratnya adalah kedua buah garis tersebut harus berada pada bidang yang berbeda. Jadi kalau G dan H itu memiliki G dan H itu berada pada bidang masing-masing, bidang yang berbeda, maka G dan H dikatakan saling bersilangan. Kalau secara kasat mata kita melihat bahwa G dan H itu berpotongan. Saya seperti ini. Kalau saya bikin seperti ini secara kasat mata kalian melihatnya G dan H garis dua buah jari ini ya kan saling bertemu di satu titik. Ternyata tidak. Kalau kita lihat pada sudut pandang yang berbeda, hanya kita lihat seperti ini, maka garis dua buah jari ini dia tidak bertemu. Nah, kalau secara view yang seperti ini terlihat dia saling berpotongan. Tapi ketika kita berikan yang lain, posisi yang lain atau sudut pandang yang lain, dia tidak bertemu. Nah, ini yang dimaksud dengan bersilangan. Jadi, kalau kita lihat secara kasat mata, dia tidak terlihat berpotongan, tapi sebenarnya adalah tidak berpotongan. Jadi, dia bersilangan. Syaratnya adalah mereka berada pada bidang yang berbeda. Kemudian, itu garis terhadap garis atau dua buah garis. Nah, berikutnya adalah garis terhadap bidang. Dua buah garis. Yang pertama, garis G dikatakan terletak pada bidang tersebut jika paling sedikit dua titik pada garis itu berada pada bidang alfa. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis itu punya dua buah titik, paling tidak dalam dua buah titik ada dua buah titik yang berada pada bidang yang sama. Berarti garis G itu terletak pada bidang tersebut. Kemudian
sifat yang kedua, garis G dikatakan sejajar bidang alfa jika garis G itu sejajar dengan garis pada bidang alfa. Jadi kalau ada sebuah garis disebut dengan garis G, dia akan sejajar dengan bidang alfa jika kita tarik garis yang sejajar dengan G dan dia berada pada bidang alfa. Jadi kalau kita punya garis G, kita tarik proyeksi, kita proyeksikan garis G tersebut pada bidang alfa, kita ketemu sebuah garis, itu disebut dengan garis H, maka garis G itu sejajar dengan H, di mana H itu berada pada bidang alfa, maka garis G pun sejajar dengan bidang alfa. Nah, kemudian yang ketiga, garis G dikatakan menembus. Menembus bidang alfa itu adalah jika apa? Jika garis G, yang pertama, dia tidak terletak pada bidang alfa. Yang kedua, dia hanya memiliki satu titik persekutuan. Jadi jika dikatakan menembus, itu adalah jika dia memiliki satu titik persekutuan. Jadi antara garis G dan bidang alfa itu memiliki satu titik persekutuan atau disebut dengan titik tembus. Nah, dan syaratnya adalah bahwa garis G itu tidak terletak pada bidang tersebut. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah garis G terletak pada bidang alfa, itu adalah minimal ada 2 buah titik pada garis itu juga berada pada bidang tersebut. Yang kedua, garis G dikatakan sejajar dengan bidang alfa jika kita mampu membuat proyeksi garis G tersebut di bidang alfa. Maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Syaratnya juga bahwa G itu tidak terletak pada bidang alfa. Yang ketiga adalah garis G tidak terletak pada bidang alfa dikatakan menembus jika dia memiliki satu titik persekutuan. Satu titik persekutuan itu sering disebut dengan titik tembus. Nah, sekarang yang kelima, kedudukan 2 buah bidang. Yang pertama, dua buah bidang alfa dan beta dikatakan berimpitan jika kedua bidang tersebut mempunyai daerah persekutuan. Artinya apa? Artinya semua titik-titik ataupun garis-garis pada bidang alfa itu juga berada pada bidang beta. Maka mereka memiliki titik persekutuan atau daerah persekutuan. Kemudian berikutnya, bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Jadi jika ada sebuah garis di bidang alfa dan sebuah garis di bidang beta, maka jika garis A yang berada di alfa tadi misalkan G, dan garis yang berada di bidang beta tadi misalkan H, maka G dan H itu saling sejajar, berarti bidang alfa dan bidang beta juga saling sejajar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yaitu bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut memiliki yang pertama dia tidak sejajar dulu, yang kedua dia memiliki garis perpotongan. Nah, perpotongan bidang alfa dan beta itu disebut dengan garis potong. Nah, dinotasikan biasanya kalau bidangnya adalah alfa dan bidang beta saling berpotongan di sebuah garis, maka biasanya dimisalkan dengan tanda kurung alfa, B kalau dia bidang alfa dan beta. Nah, sampai sini dulu kedudukan 2 buah garis.